Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas perkara yang sangat berat, perkara yang sangat penting, yaitu masalah istiqamah. Mengapa saya katakan berat? Karena istiqamah itu aziz. Istiqamah itu tinggi dan sulit dicapai. Allah subhanahu wa ta'ala yang menakdirkan segala sesuatu. Allah menyebutkan berkali-kali di dalam Al-Quran, Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan menyesatkan siapa yang dikehendaki. Artinya kita ini barakallahu fikum tidak memiliki apapun. Laisa laka minal amri syai'. Engkau tidak memiliki urusan ini sedikit pun. Ucapan Allah ini subhanahu wa ta'ala, Allah katakan kepada nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairul bashar, sebaik-baik manusia,
yang paling tinggi imannya, yang paling saleh, yang paling takwa. Ana atqakum lillah, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi lihatlah ketika beliau menyebutkan beberapa nama dalam kunut nazilah. Allahumma al'an fulanan wa fulanan wa fulanan. Disebutkan nama-namanya. Ya Allah, laknatlah, jauhkan dari rahmat si fulan, si fulan, si fulan. Ternyata ayat yang turun, laisa laka minal amri syai'. Engkau tidak memiliki urusan ini. Artinya, seorang nabi sekalipun nggak bisa menentukan fulan dapat hidayah, fulan tidak. Ini bukan urusan engkau, kata Allah Ta'ala. Dan ternyata 3 nama tadi yang disebut oleh Nabi alaihissalatu wassalam masuk Islam. Sebaliknya, Nabi berharap Abu Talib dapat hidayah. Terus menasehatinya, terus mengingatkannya, ya am, qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah, kalimatun uhajulaka biha indallah. Kalimat yang aku akan bela engkau nanti yaumul qiyamah. Terus dinasehati, qul la ilaha illallah, qul la ilaha illallah. Sampai matinya tidak masuk Islam. Sehingga turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan kepada siapa yang kau cintai hidayah, tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Innaka, engkau wahai Rasul, sebaik-baik manusia, enggak bisa menakdirkan hidayah kepada Abu Talib. Engkau enggak bisa memberikan petunjuk siapa yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Ini makanya saya katakan masalah ini masalah berat. Yang Nabi saja alaihi salatu wasallam enggak bisa menentukan fulan dapat hidayah, fulan tidak dapat hidayah. Ketika melaknat fulan wa fulan wa fulan, kata Allah, laisa laka minal amri syai'. Sebaliknya ketika menginginkan agar yang dicintainya Abu Talib masuk Islam, ternyata Allah takdirkan tidak masuk Islam. Idzan al-qulubu baina asbu'aini min asabi'ir rahman. Berarti hati-hati manusia seluruhnya di 2 jemari Allah, yuqallibuhu kaifa yasha. Allah bolak-balikan sekehendaknya. Hati manusia di 2 jemari Allah, Allah bolak-balikan sekehendaknya. Ikhwan fillah azzakumullah. Ada seorang yang pagi mukminan, sore kafirah. Ada yang sebaliknya, pagi dalam keadaan kafir, sore sudah mukmin. Ikhwan fillah azzakumullah. Rasulullah SAW juga menceritakan tentang fitnah-fitnah yang datang. Bahwasanya nanti akan dihadapkan fitnah-fitnah. Tu'radu al-fitanu kal-hasiri udan-uda. Akan dihadapkan pada kalian fitnah-fitnah. Seperti anyaman tikar selembar demi selembar. Saking banyaknya, rapatnya, penuh sesak. Artinya barakallahu fikum, kita semua akan dihadapkan kepada ujian-ujian yang berat, fitnah-fitnah, yang nanti ada yang tetap istiqamah, ada yang menyimpang. Ada yang kokoh kuat di atas tauhid, di atas sunnah. Ada pula yang terhempas, berguguran, mutasaqitun ala tariqid da'wah,
berguguran, berjatuhan di jalan dakwah. Ada yang jatuh ke dalam ifrat, ada yang jatuh ke dalam tafrid, ada yang jatuh kepada sifat melampaui batas, ada yang jatuh pada sebaliknya, melalaikan, mengabaikan. Dua-duanya sesat, dua-duanya menyimpang. Yang ini ifrat, yang ini tafrid, yang ini tamayyu', yang ini mutasyaddid, tasyaddud. Siapa yang selamat? Tidak akan ada yang selamat illa man asamahu Allah. Nggak mungkin ada yang selamat kecuali yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti pegang cara pertama dan utama, doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkan hati kami di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, sarrif qulubana ala ta'atik. Arahkan hati-hati kami kepada ketaatan kepadamu. Seberapapun ilmumu, sehebat apapun hafalanmu, bagaimanapun keadaan ibadahmu, jangan GR. Jangan gede rasa. Jangan ujub, bangga diri. Saya gak akan menyimpang. Tenang saja. Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala yahdi man yasha' wa yudhillu man yasha'. Dan bahkan nanti di akhir zaman atau di zaman-zaman terakhir, kita akan menghadapi fitnah-fitnah yang lebih dahsyat. Inna min waraikum, di belakang kalian nanti ada ayyamus sabr, ada hari-hari sabar. Siapa yang qabid, siapa yang memegang sunnah seperti yang kami pegang saat ini, kal qabid alal jamr, seperti memegang bara api. Dipegang, kamu terbakar. Dilepas, kamu sesat. Betapa susahnya memegang sunnah di masa-masa itu. Mungkin masanya bukan masa sekarang. Sekarang tidak seberat itu. Walaupun memang berat, tetapi tidak seperti memegang bara api. Kalau dipegang kamu terbakar. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengkhabarkan bahwa agama ini akan berkurang. Bagaimana berkurangnya agama? Dengan berkurangnya para ulama. Ketika berkurang para ulama, masyarakat akan sulit untuk bertanya tentang ilmu, mana yang benar, mana yang salah, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Ini lebih mengerikan lagi. Di dalam Al-Quran disebutkan, awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Tidakkah mereka melihat bahwa kami mengurangi bumi ini dari ujung-ujungnya? Ternyata di antara tafsirnya adalah ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Makna dunia ini dikurangi dari ujung-ujungnya, kata Ibnu Abbas, dan juga termasuk ucapan Mujahid rahimahullah, dhahabu ulama'iha wa fuqaha'iha wa khiyaru ahliha. Berkurangnya para ulamanya, berkurangnya para fuqahanya, berkurangnya orang-orang solehnya. Bagaimana kalau orang-orang soleh sedikit? Kamu berjalan sendirian, berat atau tidak berat? Gak ada sahib. Kalau kamu sekarang, saya mau taklim, saya mau ngaji, temanmu segini banyaknya satu masjid, Masya Allah. Tenang, tenteram, nyaman. Banyak teman, banyak saudara, banyak sahib. Bagaimana kalau suatu saat tidak ada lagi orang yang berpegang sunnah kecuali fulan wa fulan?
Di ujung Cilacap sana sama di ujung Cilacap sini. Jauh. Kamu berjalan sendiri. Sholat di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengerti ilmu dan tidak mau diajari ilmu. Ini barakallahu fiikum sangat mengerikan. Juga Rasulullah SAW menyatakan barakallahu fiikum la tantaqidha ural Islam urwatan. Akan hilang, akan terhapus urat-urat keislaman satu persatu. Fakullaman taqadat urwatan tashabbathan nas. Setiap satu terputus, mereka cari yang lain. Satu ini terputus lagi, mereka bingung lagi cari yang lain. Yang pertama akan hilang adalah hukum. Dan yang terakhir sholat. Artinya sampai hilang sekian cabang keislaman, sudah mulai sirna sekian banyak prinsip-prinsip agama, sholat masih ada. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu melihat berbagai macam kebid'ahan penyimpangan di masanya, mengatakan, sungguh demi Allah, aku tidak melihat keislaman di tengah-tengah kalian. Aku tidak melihat keislaman pada diri-diri kalian illa hadhihi salah. Aku enggak melihat keislaman kecuali salat ini. Bas. Yang ini sudah tidak sama, yang ini sudah berbeda, yang ini sudah berbeda. Padahal itu baru zaman sahabat ke zaman tabi'i. Beliau sudah berkata, aku tidak melihat keislaman di tengah-tengah kalian illa hadhihi salah, kecuali salat ini. Ibnu Mas'ud juga demikian, mengatakan sungguh bejana-bejana Rasulullah SAW belum pecah, baju-baju Rasulullah SAW belum usang. Kalian sudah mengada-adakan kebid'ahan, ajaran-ajaran baru. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Berarti setelah salat, saya ulangi, setelah doa. Tadi kan prinsip pertama supaya istiqomah doa. Itu yang paling penting. Karena semua urusan hidayah dan kesesatan di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya doa diiringi usaha. Usahanya adalah ambil kesempatan tadi sebelum hilang. Ambil kesempatan ilmu, ambil kesempatan talabul ilmi sebelum para ulama dicabut, sebelum orang-orang berilmu wafat. Belajar. Timba ilmu dari mereka. Ambil tongkat estafet agar bisa disampaikan kepada generasi berikutnya. Kalau qadarullah orang-orang berilmu telah wafat, siapa penggantinya? Ya kalian ini, santri-santri ini. Maka kalau yang dia terima cuma 10%-nya, yang 90% hilang. Atau 20%-nya saja, yang 80% kemana? Berarti generasi berikutnya semakin berkurang lagi agama. Generasi berikutnya semakin berkurang lagi agama. Sehingga talabul ilmi ala kulli alim atau min kulli alim. Belajarlah, cari ilmu dari setiap orang berilmu. Jangan dari satu orang. Dari ini juga diambil semuanya, dari sana juga diambil semuanya, dari situ juga diambil semuanya, dari semua ulama, dari semua ahlul ilmi, agar ketika engkau menyampaikan ke generasi berikutnya lengkap atau hampir lengkap. Ini barakallahu fiikum. Talabul ilmi adalah tariqul istiqamah. Belajar adalah jalan menuju istiqamah. Orang yang tersesat, orang yang menyimpang, orang yang tertipu dengan syubhat-syubhat adalah orang-orang bodoh. Orang yang gak punya ilmu. Kayaknya ini benar diikuti. Kayaknya itu benar diikuti.
Tetapi kalau dia memiliki ilmu, dia akan punya jawaban. La wallah, tidak demikian. Karena aku mendengar hadis sahih seperti ini. Selamat dia. Seakan-akan di depan dia ada benteng. Dan ini ucapan Imam An-Nasai rahimahullah. Fa inna sunnah hisnun hasin, kata beliau. Dinukil dalam Dururatul Ihtimam bis Sunnah An-Nabawiyah oleh Syekh Abdussalam bin Barjis Ali Abdul Karim. Bahwasanya sunnah itu hisnun hasinun. Sunnah itu benteng yang kokoh. Seperti pagar yang rapat. Menutupi kamu, melindungi kamu dari berbagai macam syubhat. Syubhat masuk dari sini, mentok di sunnah ini. Loh, kok begitu? Hadisnya enggak begitu kok. Hadatsana fulan wa fulan an fulan bisanadin sahih. Bahwasanya Nabi menyatakan begini, bukan begitu. Selamat lagi. Datang dari sebelah sini, ada sunnah yang lain yang dia hafal juga. Selamat lagi. Benteng. Tapi bayangkan kalau yang kamu pelajari banyak ompongnya. Kalau gigi ompong, di sini ada sunnah, sini kosong. Sini ada sunnah, sini kosong. Sini kosong lagi, sini kosong lagi. Sini baru sunnah lagi. Kamu hafal sunnahnya hanya beberapa saja. Bagaimana kalau suatu saat syubhatnya masuk dari yang kosong tadi? Kamu gak punya jawaban. Iya sih, kayaknya betul juga ini. Terima. Fadalla. Maka dia menyimpang. Karena tidak mengerti kalau itu ternyata syubhat. Ternyata fitnah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kata Nabi setelah menyatakan bahwasanya cabang-cabang keislaman akan putus satu persatu, beliau juga menyatakan dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an minan nas. Allah tidak mencabut ilmu begitu saja, dicabut dari manusia, tiba-tiba hilang. Tidak. Walakin biqabdil ulama. Tetapi dicabutnya ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Yang tadinya kamu begitu bingung tinggal tanya ya Syekh, ya Ustadz, gampang. Begitu wafat, bingung. Ke kuburannya. Ya Syekh, ya wali fulan, ana bingung. Ini begini. Bisa jawab? Nggak bisa jawab. Bulughul Maramnya, Kitabut Tauhidnya, fiqihnya semua dikubur bersama Ustadz tadi. Selesai. Apa bisa ditanya? Nggak bisa. Hatta idza lam yabqa alimun, hingga ketika tidak tersisa lagi seorang alim pun, maka manusia akan mengambil tokoh-tokoh orang bodoh sebagai panutannya. Karena enggak ada lagi yang bisa ditanya, ya seadanya. Udah kamu aja jadi ustaz. Loh, saya bisa apa? Udah, daripada kami enggak tahu apa-apa lagi. Ittakhadhan nas ru'usan juhalan fasu'ilu, mulai mereka ditanya berbagai macam fatwa, fa'aftau bighairi ilmin, akhirnya mereka berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, akhirnya sesat dan menyesatkan. Sebelum talabul ilmi dan amal bihi, mulut jangan lancang, jangan sok tahu, jangan banyak bicara. Ini juga keselamatan. Jadi setelah kita berdoa sungguh-sungguh kepada Allah, minta thabat ala tauhid was sunnah, belajar diam. Man la ya'lam la yatakallam. Yang tidak tahu jangan bicara. Kemudian mulai thalabul ilmi. Apa yang berani kamu sampaikan, apa yang kamu sudah tahu dalilnya, apa yang kamu sudah tahu hujahnya, apa yang kamu sudah tahu dari gurumu, dari ustadzmu, dari ulama, baru kamu sampaikan. Tetapi kalau tidak tahu, katakan saya tidak tahu. Dan itu nusful ilmi, separuh ilmu. Mengapa dikatakan separuh ilmu? Karena barakallahu fikum, kalau dia tidak bicara berarti dia punya ilmu.
Loh, kok tidak bicara punya ilmu, Ustaz? Nah, punya ilmu bahwa dirinya tidak tahu, maka saya tidak layak bicara. Lihatlah, fitnah semakin nyala, fitnah semakin berkobar-kobar. Kapan itu? Ketika semua orang bicara. Tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan, tidak pernah belajar, semua berbicara. Menurut saya. Tambah hancur agama, runyam. Sehingga barakallahu fikum, berharaplah keselamatan dari Allah, berharaplah istiqamah dari Allah, dan kemudian belajar diam sebelum kamu dapat ilmu. Apa yang kamu dapatkan dari ilmu, itu yang kamu sampaikan. Apa yang kamu dengar dari dalil-dalil, itu yang kamu sampaikan. Ikhwan fillah azakumullah. La yati zaman illa wa huwa syarrun minhu. Tidak datang satu zaman kecuali selalu lebih jelek. Berarti kalau digambar diagramnya begini, turun terus. Berarti generasi terbaik siapa? Generasi pertama, para sahabat. Yang berikutnya siapa? Para tabi'in. Yang berikutnya siapa? Tabi'in, dan seterusnya. Tahu begini. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Kalau kita tahu bahwasanya ilmu terus berkurang, para ulama juga berkurang, maka setelah kita belajar untuk diam dan mengatakan wallahu ta'ala a'lam, Allah yang lebih tahu, Allah dan Rasulnya lebih tahu, maka setelah itu mulailah belajar. Apa yang ada di dalamnya dari amal, kerjakan. Apa yang ada di dalamnya dari ilmu, tanamkan dalam hati. Apa yang ada di dalamnya dari perintah, kerjakan. Larangan, tinggalkan apa yang dilarangnya. Dan apa yang dikatakan dari berita, imani. Amanna bihi kullun min indi rabbina. Jadi belajarnya bukan hanya teori. Belajar kemudian praktek. Kalau ilmunya berkait dengan perintah dan larangan, kerjakan. Kalau berkait dengan akidah, dengan berita-berita gaib, amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman dengannya seluruhnya dari sisi Rabb kami. Kita akan lanjutkan insyaallah pada sesi kedua ba'dal maghrib biidznillah taala. Wallahu taala alam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira.